Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mulai lagi perkuliahan kita dengan materi tekanan tanah lateral. Adapun sub pokok bahasan yang kita bahas ini adalah mengenai jenis-jenis dinding penahan tanah, gaya pada dinding penahan tanah, tekanan tanah aktif dan pasif, dan pemeriksaan terhadap geser dan guling. Pendahuluan, dinding penahan tanah ini merupakan salah satu struktur yang berfungsi untuk menjaga kestabilan dari suatu timbunan tanah, sehingga timbunan tersebut tidak bergerak atau longsor. Tingginya timbunan tanah ini yang ada di belakang dinding penahan tanah cenderung menimbulkan geser dan momen guling pada struktur dinding penahan tanah. Jadi struktur dinding penahan tanah ini juga kerap ditemui pada bagian argumen jembatan serta sebagai struktur dinding basement pada struktur gedung bertingkat. Dan ada juga dibuat pada bukit-bukit dengan tujuan untuk menjaga supaya tidak ada dengan tujuan supaya bukit itu tidak longsor ke jalan. Jenis-jenis penahan tanah bisa kita lihat di gambar ini. Ini adalah jenis dinding gravity walls yang umumnya terbuat dari beton polos atau dari batu belah. Kekuatan dinding gravitasi sepenuhnya tergantung dari berat sendiri dinding ini. Jadi semakin berat dinding ini, maka kekuatan dinding ini menahan tanah semakin kuat. Pada umumnya dinding gravitasi ini berbentuk trapesium. Dimensi dinding direncanakan sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan tegangan tarik akibat gaya bekerja pada dinding. Jadi bahan pembuat dinding ini biasanya kita lihat itu terbuat dari batu kali. Kemudian jenis dinding penahan tanah yaitu bentuk dinding cantilever atau cantilever walls. Merupakan dinding penahan tanah beton betulang yang paling banyak digunakan karena keekonomisannya dan kemudahan dalam pelaksanaannya. Karena dia bisa dibuat dicor di tempat, terus bahan-bahannya mudah dicari. Ya, yang secara umum ada semen, pasir, kerikil. Berbeda tadi dengan dinding gravity walls yang salah satu bahannya bisa terbuat dari batu kali. Itu batu harus dicari dulu ke daerah-daerah penghasil batu. Dia tidak ada dijual di toko-toko bangunan. Maka itu yang membedakannya. Kalau yang ini yang cantilever, dia bersifat ekonomis, mudah dicari. Dinding jenis ini cocok digunakan untuk menahan timbunan tanah dengan ketinggian 2,5 sampai 6 meter. Jadi kalau ada timbunan tanah yang sampai 2 meter, dinding ini cocok digunakan, dinding cantilever. Dinding cantilever dapat dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu bagian dinding vertikal, ini yang tegak ini vertikalnya, ujung kaki depan ini, tuh ujung kaki depan, dan ujung kaki belakang ini yang agak panjang karena tanahnya berada di sini. Jadi mengapa dia panjang? Gunanya untuk menambah kekuatan dari dinding ini, sehingga berat tanah ini akan menumpuk ke kaki belakang ini, yang mengakibatkan bertambahnya kekuatan dinding ini ketika ini terhadap guling. Proporsi dimensi dari dinding dapat ditunjukkan dalam gambar ini. Kemudian ada dinding cantilever dengan rusuk atau counterfort retaining walls. Untuk tinggi timbunan tanah yang melebihi 6 meter, maka disarankan untuk menggunakan dinding cantilever dengan rusuk ini. Bedanya dia ada rusuk di sini. Maka pada bagian dasar dari dinding terikat akan timbul momen lentur yang cukup besar, sehingga desain akan menjadi tidak ekonomis. Jadi karena tinggi timbunan tanah itu lebih dari 6 meter, maka momennya itu lebih besar untuk menggulingkan dinding penahan tanah ini. Jadi salah satu solusinya adalah dengan menambahkan rusuk di belakang dinding ini. Nanti rusuk ini yang berada di dalam tanah nanti.
sehingga desain menjadi ekonomi. Salah satu solusinya itu adalah untuk mengatasi adalah dengan menambahkan rusuk di belakang dinding vertikal yang akan mengikat bagian dinding vertikal dengan bagian telapak dari dinding. Baik, ini adalah bentuk gaya dinding penahan tanah. Jadi di belakang ini ada tanah. Tanah ini memiliki tekanan disebut dengan tekanan tanah aktif. Dan yang di sebelah ini ada tekanan tanah pasif. Jadi yang aktif ini mendorong, yang pasif menahan. Jadi gambar yang putus-putus ini adalah menunjukkan ilustrasi. Ilustrasi dinding ini menjadi miring akibat tekanan tanah aktif. Jadi fokus kita di sini adalah mencari berapa besar tekanan tanah aktif dan berapa besar tekanan tanah pasif. Jadi kalau sudah kita mengetahui berapa kekuatan tekanan tanah ini, maka desain dinding ini bisa kita lakukan. Berapa dimensinya, berapa tingginya, bisa kita lakukan. Mengapa begitu? Karena kalau kita tidak tahu berapa besar tekanan tanah aktif itu, maka gimana kita mau membuat lapangan? Kalau memakai cara pengalamannya, itu belum bisa dipastikan kebenarannya. Karena tanah ini beda-beda tempat, maka beda juga besar. Beda tempat, beda tanah, maka cenderung besar tekanan tanah itu akan berbeda pula. Maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mencari tekanan tanah aktif itu sendiri. Baru kita bisa mendesain bentuk dinding penahan tanah itu. Kemudian untuk mencari berapa besar tekanan tanah aktif dan pasif dalam suatu tanah itu bisa kita menggunakan teori Rankine tahun 1857. Jadi teori Rankine ini dia mengasumsikan bahwa dinding pada kondisi vertikal tidak ada gesekan antara tanah dan dinding, tanah homogen, tak termanfaatkan dan isotropik. Selain itu tanah lepas dan berada pada keadaan diam. Jadi ini tekanan tanah aktif di kedalaman H ini pada suatu dinding penahan tanah dengan urutan tanah datar di belakang dinding teori Rankine adalah seperti ini. Jadi rumusnya tekanan tanah aktif itu koefisien tekanan aktif kali berat tanah kali tinggi. Dan sumber gaya akibat tekanan tanah aktif adalah H aktif berat tanah kali tinggi pangkat 2 per 2 kali 1 kurang sin sudut gesek per 1 tambah sin gesek. Jadi sumber gaya ini H ini bekerja pada jarak 1/3 dari tepi wall dinding penahan tanah. Ini. Kemudian nilai koefisien ini dan aktif jika tinggi tanah itu lebih besar, lebih tinggi dari dinding penahan tanah. Maka nilai CA-nya itu beda lagi, harus kita cari lagi karena dia ada fungsi perbedaan sudut sini, sudut antara horizontal dengan sudut arah dari tanah itu sendiri. Jadi sumber gaya akibat tekanan tanah pasif bekerja pada jarak H/3 dan miring dengan sudut perbandingan antara garis horizontal dengan tekanan tanah mengikuti kemiringan tanah. Tekanan tanah pasif timbul pada saat dinding penahan tanah mulai bergerak akibat dorongan tekanan tanah aktif. Besarnya tekanan tanah pasif pada kedalaman H dengan sudut kemiringan timbunan tanah sebesar D adalah ini rumus besarnya dari koefisien pasifnya, tekanan tanah pasifnya. Besutan gaya tekanan tanah pasif yang bekerja pada jarak H3 dari dasar dinding penahan tanah besarnya adalah ini HP koefisien tanah pasif kali berat tanah H pangkat 2 per 2. Atau dengan cara lain untuk memudahkan kita mencari nilai tekanan tanah pasif atau aktif ini telah disajikan dalam bentuk tabel ini. Jadi kita sekarang tinggal menentukan lagi
berapa sudut geser dalam tanahnya itu, dan berapa sudut antara garis horizontal dengan garis kemiringan tanah. Berapa derajat dia. Sebagai contoh, misalnya, kita mencari nilai koefisien tanah aktif. Di sini, koefisien tanah aktifnya, kita ambil yang paling rendah 28. Lalu, sudut kemiringan tanah itu, dari horizontal, kita ambil 10 derajat. Maka nilai koefisien tanah aktif itu sebesar 0,38. Begitu juga untuk nilai koefisien tanah pasif. Berapa nih gesernya? Misal 28 juga, kemiringannya biasanya rata kita ambil 2,7. Begitu selanjutnya. Kemudian pemeriksaan terhadap geser, dari tinjauan terhadap bahaya geser harus ditentukan suatu faktor keamanan. Jadi nilai faktor keamanan ini tidak boleh kurang dari 1,5. Kalau dia kurang berarti dia bangunan tidak aman, dinding penatanan tidak aman. Apabila tekanan pasif diabaikan dan tidak boleh kurang dari 2 apabila HP ikut diperhitungkan. Jadi nilai faktor keamanan ini tidak boleh kurang dari 1,5 apabila tekanan pasif diabaikan. Maksudnya diabaikan, tidak dihitung. Walaupun dia memiliki gaya tidak hitung, maka nilai FK itu harus di atas 1,5. Dan apabila kurang dari 2 apabila HP ikut diperhitungkan. Jadi kalau tekanan tanah pasif diperhitungkan, maka dia tidak boleh kurang dari 2 angka keamanan. Jadi ini ada gaya-gaya pelindung tanah di sini. Berikutnya pemeriksaan terhadap guling. Komponen gaya horizontal yang muncul akibat tekanan tanah aktif cenderung untuk menggulingkan dinding penahan tanah terhadap titik O atau titik pusat beratnya itu, berat dinding penahan tanah. Gaya horizontal akibat tekanan tanah aktif akan menimbulkan momen guling. Nah ini rumus momen guling. HA kali H/2 tambah H2 kali H/3. Momen guling ini akan diimbangi oleh berat sendiri dinding penahan tanah serta berat dari tanah timbul sendiri yang akan menimbulkan momen penahan tanah. Yang besarnya bisa kita di rumus ini. Nilai faktor keamanan terhadap guling dihitung sebagai berikut. Faktor keamanan momen guling per momen guling MB per momen guling MO besar dari 2. Jadi kalau dia faktor keamanan itu besar dari 2, maka dinding penahan tanah itu cukup aman. Tapi kalau dia kecil 2, maka tidak aman. Maka perlu adanya suatu perbaikan dari dinding penahan tanah itu. Apakah dimensinya dibesarkan atau ketinggian timunan dikurangi. Baik, itulah penjelasan materi kita pada hari ini. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.